Halo everybody, kembali lagi bersama saya Laurentius Leon Koban dengan NIM 19 13 01 0059 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan bujur sangkar Latin dua faktor dengan melakukan ANOVA dan menentukan F hitung dan F tali. Nah, di sini setelah dilakukannya percobaan untuk mengukur pertumbuhan ikan patin yang diberikan dengan kadar karbohidrat yang berbeda-beda, maka dapat diperoleh data sebagai berikut. Pertama, di baris 1 kolom 1 B14, baris 2 kolom 1 C10, berikutnya E14, A11, D13 dengan total 62. Berikut A10, D10, B12, C11, E12 dengan total 55. Yang ketiga E11, B11, C13, D10, A9 dengan total 54. Yang berikut di kolom 4 C12, A8, D11, E10, B10 dengan total 51. Kolom 5 D10, E12, A9, B13, C13 dengan total 57. Dengan total baris dari baris 1 kolom 1 57, baris 2 kolom 2 51, baris 3 kolom 3 59, baris 4 kolom 4 55, baris 5 kolom 5 57, dengan total jumlah semuanya 279. Jadi dari tabel di atas ini kita bisa memperoleh hipotesis, yaitu H0 T1 sama dengan T2. Jadi tidak ada pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan ikan patin. H1-nya minimal ada 1, TK tidak sama dengan 0, untuk J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang berikut perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan derajat bebas atau DB. DB total yaitu total banyaknya pengamatan dikurangi 1, atau R2, R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 1, 5 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 24. DB atau derajat bebas baris yaitu banyaknya baris dikurangi 1 sama dengan 5 kurang 1 hasilnya 4. Derajat bebas kolom atau banyaknya kolom dikurangi 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. DB perlakuan, banyaknya perlakuan dikurangi 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat yaitu R kurang 1 dikali R kurang 2, jadi 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2, 5 kurang 1 4, 5 kurang 2 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Perhitungan ANOVA yang pertama faktor koreksi atau FK yaitu Y2 dibagi R pangkat 2 sama dengan 279 dihitung dari total kolam yaitu 279 di pangkat 2 per 25. R ini sama dengan 5, jadi di pangkat 2 sama dengan 25 sama dengan 3113,464. Jumlah kuadran tengah sama dengan sigma I kali J kali Y pangkat 2 IJ kurang FK sama dengan 14 kuadrat tambah 10 kuadrat. Itu diambil dari semua data di dalam kolom ini dipangkatkan dikurangi dengan FK sehingga dikurang 313 kurang 64 sama dengan 61,36. JKB itu 57 kuadrat tambah 51 kuadrat tambah seterusnya itu diambil dari total baris yaitu 57, 51, 59, 55, 57 kuadrat kan dikurangi 3113,64 sama dengan dibagi 5 yang tadinya di total barisnya dikuadratkan itu dibagi 5 dikurangi dengan faktor koreksi 3113,64 hasilnya 7,36. Jumlah kuadran kolom 62 kuadrat itu diambil dari total kolom ini 62, 55, 54, 51, 57 ini dikuadratkan semua dibagi 5 dikurang FK yaitu FK nya 313,64 hasilnya 13,36. Ya, kita lanjut lagi yang berikut jumlah kuadran perlakuan. Ini 47 kuadrat tambah 60 kuadrat dibagi 5 dikurang 313,36 hasilnya 23,76. Yang berikut jumlah kuadran kalat JKT kurang JKK
kurang JKD, yaitu 61,36 kurang 7,36 kurang 13,36 kurang 23,76, sehingga memperoleh 16,88. Yang berikut kuadran tengah baris, yaitu JKB per R dikurang 1 sama dengan 7,36, R-nya 5 kurang 1 hasilnya 4, sehingga hasilnya 1,84. Berikut kuadran tengah perlakuan, yaitu JKP per R kurang 1 sama dengan 23,76 dibagi 4, hasilnya 5,94. Kuadran tengah kolom sama dengan jualan JKK per R kurang 1 sama dengan 13,36 per R kurang 1, hasilnya 4 sama dengan 3,34. Yang berikut kuadran tengah galat sama dengan jumlah kuadran galat per R kurang 1 dikali R kurang 2. R kurang 1 nya 5 kurang 1 nya 4, R kurang 5 kurang 2 nya 3, sehingga 4 kali 3 12, sehingga 16,88 per 12, hasilnya 1,41. Yang berikut untuk menghitung F hitung. Pertama, F hitung baris, kuadran tengah baris per kuadran tengah galat, sehingga hasilnya 1,84 per 1,41, hasilnya 1,30. F hitung kolom, kuadran tengah kolom per kuadran tengah galat, sehingga hasilnya 3,34 per 1,41, hasilnya 2,37. F hitung perlakuan, kuadran tengah perlakuan dikurangi per KTG atau kuadran tengah galat, sehingga hasilnya 5,94 per 1,41, sehingga memperoleh 4,21. Dari data di atas kita bisa memperoleh atau membuat tabel ANOVA sebagai berikut. Sumber keragaman, di sini ada baris, kolom, perlakuan, galat, dan di sini totalnya. Di sini ada derajat bebas, jumlah kuadran, kuadran tengah, F hitung, F tabel 5% dan F tabel 1%. Pertama, derajat bebas, dari baris sama dengan 4, kolom sama dengan 4, perlakuan juga 4, galatnya 12, sehingga totalnya 24. Jumlah kuadran baris, jumlah kuadran dari baris 7,36, kolomnya 13,36, perlakuannya 23,36, galatnya 16,88, sehingga dijumlahkan 61,36. Kuadran tengah baris 1,84, kolom 3,34, perlakuan 5,94, galatnya 1,41. F hitungnya barisnya, F hitung baris 1,30, F hitung kolom 2,37, F hitung perlakuan 4,21. F tabel 5% dari baris 3,26, kolom 3,26, perlakuan 3,26. F tabel 1%, baris 5,41, kolom 5,41, perlakuan 5,41. Kesimpulan dari data-data di atas dapat kita tarik kesimpulannya sebagai berikut. Dikarenakan F hitung untuk perlakuan lebih besar dari F tabel pada tingkat signifikan 5%, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, penggunaan karbohidrat yang berbeda-beda mempengaruhi pertumbuhan ikan patin. Oke, sekian dari saya tentang RBSL dari presentasi saya. Sehingga saya mengucapkan terima kasih dan mohon pengertiannya terhadap kesalahan-kesalahan yang saya buat. Terima kasih.